all just because I rip my pants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Imam Mahbubi akan menyampaikan materi tentang leadership skill. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian yang terlebih dahulu, yaitu secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin dalam bahasa Inggrisnya, yaitu leadership, yang berarti kepemimpinan dari kata dasar leader, berarti pemimpin, dan akar katanya yaitu to lead, yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan, yaitu bergerak lebih awal, kemudian berjalan di awal, kemudian mengambil langkah di awal, berbuat paling dulu, kemudian mempelopori, kemudian mengarahkan pikiran, pendapat, dan perilaku orang lain, kemudian membimbing, kemudian menuntun, lalu menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian menurut para ahli. Menurut Tate, Terry, dan Hoyt dalam bukunya Pak Kartono yang ditulis pada tahun 2003, kepemimpinan atau leadership adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok yang diinginkan. Sedangkan menurut Tiong, masih dalam bukunya Pak Kartono, kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasarkan atau kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang dengan cara sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, kemudian respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Kepemimpinan erat hubungannya dengan kekuasaan. Jika tidak ada pemimpin, tidak ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Dari ketiga kata yaitu pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan yang telah saya jelaskan sebelumnya, memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Yang pertama yaitu pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, kemudian keterampilannya, bakatnya, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Dalam memimpin tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan leadership skill ini. Menurut Harsey dan Blanchard, ia mengajukan semacam formula bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari 3 komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, kemudian bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Yang pertama yaitu pimpinan. Pimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda-beda, seperti keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Yang kedua yaitu bawahan. Bawahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dan suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan.
Dalam suatu organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis karena sukses tidaknya seseorang pimpinan bergantung kepada para pengikutnya ini. Oleh sebab itu, seorang pimpinan dituntut untuk memilih bawahan dengan secermat mungkin. Yang ketiga yaitu situasi. Situasi adalah suatu keadaan di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, ketiga unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan tersebut yaitu pimpinan, bawahan, dan situasi merupakan unsur yang paling terkait satu dengan lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan itu sendiri. Menurut model Fiedler, terdapat 3 hal yang mempengaruhi situasi seseorang atau dalam memimpin atau situasi pemimpin. Yang pertama yaitu leader-member relation, yaitu tingkat kepercayaan diri, confidence, kepercayaan, trust, dan penghargaan, respect dari bawahan kepada pemimpinnya. Yang kedua yaitu position power, yaitu pengaruh yang dihasilkan oleh seseorang karena posisi struktural formal di dalam organisasi, meliputi kekuasaan seorang pemimpin untuk mempekerjakan dan memberhentikan karyawan kaya saya, disiplin, kemudian mempromosikan karyawan dan memberikan gaji. Yang ketiga yaitu task structure, yaitu tingkat pembagian kerja dan penyusunan prosedur kerja. Implementasi dari pemahaman situasi ini adalah sebagai berikut. Jika hubungan antara pemimpin dan anggota, leader dengan member relation baik, tugas didelegasikan dengan baik juga, dan kekuasaan struktural berjalan dengan baik, maka kinerja organisasi akan membaik. Itu kuncinya. Teori lain yang berkaitan dengan hubungan antara sikap anak buah dan pemimpin adalah Path Goal Theory, yaitu teori yang menyatakan bahwa pekerjaan seorang pemimpin adalah membantu anak buahnya untuk mencapai tujuan dan menyediakan arahan untuk mendukung dan menjamin tujuan agar sejalan dengan tujuan kelompok atau perusahaan. Jadi begitu. Kemudian yang kedua yaitu leader participation model, yaitu teori yang menyediakan seperangkat aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan yang dapat diambil bersama dalam situasi yang berbeda. Artinya, selama seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara independen, ada kalanya untuk situasi tertentu ia dapat melibatkan anggota timnya dalam proses pengambilan keputusan. Begitu. Nah, tipe-tipe kepemimpinan ini secara umum dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama yaitu tipe otoriter. Tipe kepemimpinan yang berpusat pada pekerjaan tanpa menghiraukan kepentingan anggota kelompok sama sekali. Keputusan senantiasa berada di tangan pemimpin. Anggota kelompok cenderung dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi tujuan kelompok semata, sehingga tipe ini mempunyai kekuasaan absolut. Yang kedua yaitu tipe laissez-faire. Tipe laissez-faire ini memberikan kebebasan yang terlalu luas bagi anggota kelompok, sehingga kelompok seolah-olah itu tidak mempunyai seorang pemimpin, sehingga anggota kelompok cenderung memperlihatkan perilaku agresif yang tinggi. Yang ketiga yaitu tipe demokratis. Tipe demokratis ini merupakan pola kepemimpinan yang sama mementingkan tercapainya tujuan kelompok secara optimal, mungkin dengan mengikut sertakan seluruh partisipan atau anggota kelompok
dan segenap kemampuan tanggung jawab bersama. Paket Asia. Gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah, merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sebagai top management, yaitu mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Paket Nah, Asia. dari beberapa hal tadi, rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seseorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan dari kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal, yaitu leadership from the inside out. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain